warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Umaida dengan NIM 2307116015344. Di sini saya akan menjawab ujian akhir semester dengan mata kuliah Hukum Islam. Soal yang pertama yaitu jelaskan alasan akademik perlunya mempelajari hukum Islam. Secara akademik, mempelajari hukum Islam itu sangat penting karena ia merupakan salah satu sistem hukum normatif yang hidup dan berpengaruh dalam masyarakat, khususnya di negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti di Indonesia. Hukum Islam itu tidak hanya dipahami sebagai aturan keagamaan, tetapi juga sebagai konstruksi hukum yang memiliki metodologi sendiri, seperti fikih, qiyas, ijma, dan ijtihad yang relevan untuk diikuti dalam disiplin ilmu hukum dan ilmu sosial. Kajian ini membantu untuk mahasiswa memahami keragaman sumber hukum, cara pembentukan norma, serta dinamika hubungan antara hukum, moral, dan budaya dalam masyarakat. Selain itu, hukum Islam itu juga memiliki kontribusi historis dan konseptual terhadap perkembangan hukum nasional dan internasional. Banyak prinsip dalam hukum perdata, ekonomi syariah, dan hukum keluarga di Indonesia yang bersumber atau dipengaruhi oleh hukum Islam. Nah, secara akademiknya sendiri itu mempelajarinya memungkinkan analisis secara kritis terhadap proses harmonisasi antara hukum agama dan hukum positif, sekaligus memperkaya perspektif komparatif dalam studi hukum. Nah, dengan demikian, mahasiswa itu tidak hanya memahami satu sistem hukum secara tunggal, akan tetapi juga mampu melihat bagaimana hukum sebagai produk sosial yang plural dan dinamis. Dalam kajian hukum Islam itu penting untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis mahasiswa. Adapun perbedaan pendapat antara mazhab, ruang ijtihad, serta perdebatan kontemporer mengenai penerapan hukum Islam itu menuntut pendekatan ilmiah yang nasional dan konstekstual. Hal ini menjadikan hukum Islam itu bukan sekadar dogma normatif, melainkan objek kajian akademik yang membuka ruang dialog antara teks, konteks, dan realitas sosial, sehingga relevan bagi pengembangan keilmuan dan pemecahan masalah hukum modern. Yang kedua, jelaskan kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional itu dapat dipahami sebagai bagian dari sumber hukum material yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, bukan negara agama. Akan tetapi, juga bukan negara sekuler murni. Konstitusi menempatkan nilai ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara, sehingga hukum agama termasuk hukum Islam yang memiliki ruang konstitusional untuk diakomodasi sepanjang jalan dengan prinsip negara hukum dan Pancasila. Nah, secara historis dan yuridis, hukum Islam itu telah berkontribusi secara nyata dalam pembentukan hukum nasional, khususnya di bidang keluarga, waris, dan ekonomi syariah. Hal ini terlihat dari keberadaan undang-undang perkawinan, komplikasi hukum Islam, serta berbagai regulasi terkait perbankan dan keuangan syariah. Dalam konteks ini, hukum Islam itu tidak berlaku secara menyeluruh dan formal bagi seluruh warga negara, tetapi juga diintegrasikan melalui proses legislasi sehingga memiliki kekuatan hukum positif bagi umat Islam. Dalam sistem hukum nasional itu, hukum Islam juga berfungsi sebagai sumber nilai dan prinsip hukum. Adapun nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan yang menjadi dasar bahwa hukum Islam itu memperkaya substansi hukum nasional. Oleh karena itu, kedudukan hukum Islam tidak bersifat subordinatif, akan tetapi juga tidak dominan secara eksklusif namun ia berinteraksi dengan hukum adat dan hukum barat dalam kerangka pluralisme hukum Indonesia.
Dengan demikian, secara akademik dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum Islam itu dalam sistem hukum nasional adalah sebagai sumber hukum yang diakui, diakomodasi, dan diintegrasikan secara selektif melalui mekanisme hukum positif. Posisi ini mencerminkan bahwa karakter sistem hukum Indonesia itu yang plural, dinamis, dan berlandaskan Pancasila serta mampu menjembatani nilai keagamaan dengan prinsip negara hukum modern. Soal yang ketiga ada jelaskan pola pemberlakuan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Nah, pola pemberlakuan hukum Islam dalam sistem hukum nasional itu bersifat inklusif, selektif, dan konstitusional, bukan total dan tidak pula dipisahkan sepenuhnya dari hukum negara. Yang pertama, ada hukum Islam diberlakukan melalui proses legislasi, yaitu dengan mengadopsi norma-norma Islam ke dalam peraturan perundang-undangan sehingga memiliki kekuatan sebagai hukum positif. Nah, pola ini tampak jelas pada Undang-Undang Perkawinan Komplikasi Hukum Islam serta regulasi di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Nah, dalam pola ini bahwa hukum Islam itu tidak berdiri sebagai hukum agama yang terpisah, akan tetapi menjadi bagian dari hukum negara yang mengikat umat Islam. Nah, yang kedua, ada pemberlakuan hukum Islam berlangsung melalui asas personalitas keislaman, yakni penerapan hukum Islam itu berdasarkan subjek hukum. Artinya norma-norma hukum Islam itu berlaku bagi warga negara yang beragama Islam dalam bidang-bidang tertentu, terutama hukum keluarga dan perdata Islam. Nah, asas ini menegaskan bahwa negara itu menghormati kebebasan beragama tanpa memaksakan satu sistem hukum agama kepada seluruh warga negara. Nah, sekaligus memberi ruang bagi umat Islam menjalankan hukum agamanya dalam koridor hukum nasional. Yang ketiga itu ada hukum Islam itu juga diberlakukan sebagai sumber nilai dan inspirasi hukum. Meskipun tidak selalu diformalkan dalam bentuk undang-undang, nilai-nilai seperti keadilan, kemaslahatan, kejujuran, dan tanggung jawab itu juga berasal dari hukum Islam yang mempengaruhi arah kebijakan pembentukan hukum nasional. Pola ini itu juga menunjukkan bahwa hukum Islam itu berperan dalam memperkaya substansi hukum nasional secara normatif dan etis. Dengan demikian, pola pemberlakuan hukum Islam dalam sistem hukum nasional itu tidak bersifat formalitas secara total, melainkan melalui integrasi normatif, penerapan personal, dan internalisasi nilai. Nah, pola ini juga mencerminkan karakter pluralisme hukum Indonesia yang menempatkan hukum Islam sebagai bagian penting dari sistem hukum nasional dalam bingkai Pancasila dan UUD 1945. Nah, soal yang keempat itu berilah contoh konkret dari tujuan hukum Islam dalam melindungi harta dan keturunan. Yang pertama, ada perlindungan harta. Perlindungan harta ini tujuannya untuk diwujudkan melalui aturan yang menjamin kepemilikan harta secara sah dan mencegah penyalahgunaan atau perampasan. Contoh konkretnya itu adalah larangan pencurian, perampokan, dan korupsi, yang dalam hukum Islam itu dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap hak ekonomi orang lain. Selain itu, Islam juga melarang riba dan praktik penipuan atau yang disebut gharar dalam transaksi karena dapat merugikan salah satu pihak dan merusak keadilan ekonomi. Contoh penerapannya itu dapat dilihat dalam akad jual beli yang mensyaratkan kejelasan objek dan harga, serta dalam sistem zakat dan wakaf yang mengatur distribusi harta agar tidak berputar di kalangan orang kaya saja, sehingga harta itu terlindungi sekaligus berfungsi sosial dalam masyarakat. Yang kedua, ada perlindungan keturunan. Perlindungan keturunan ini juga bertujuan menjaga kejelasan nasab, kehormatan keluarga, dan keberlanjutan generasi. Nah, adapun contoh konkretnya,
adalah kewajiban pernikahan yang sah sebagai satu-satunya jalan pembentukan keluarga, serta larangan untuk zina yang dapat merusak nasab dan stabilitas sosial. Hukum Islam itu juga mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anak serta kewajiban nafkah, pendidikan, dan pengasuhan agar keturunannya itu dapat tumbuh secara layak dan bermartabat. Selain itu, aturan mengenai iddah dan nasyab itu bertujuan untuk memastikan kejelasan garis keturunan serta melindungi hak anak secara hukum dan sosial. Dengan contoh-contoh tersebut, terlihat bahwa tujuan hukum Islam itu tidak hanya bersifat secara normatif dalam keagamaan, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan hukum konkret dalam menjaga keaturan, keadilan, dan keberlangsungan kehidupan manusia. Soal yang nomor 5, jelaskan mengapa diperlukan ijma dan qiyas di samping Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Ijma dan qiyas itu diperlukan di samping Al-Quran dan hadis, karena kedua sumber utama itu meskipun bersifat universal dan fundamental, tidak selalu memberikan penjelasan yang rinci terhadap seluruh persoalan hukum muncul seiring perkembangan zaman. Nah, Al-Quran dan hadis itu lebih banyak memuat prinsip-prinsip dasar dan nilai umum. Sementara realitas kehidupan manusia terus berubah dan melahirkan persoalan yang baru. Dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan teknologi, yang belum pernah ada pada masa turunnya. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme penalaran dan pengembangan hukum agar hukum Islam itu tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa keluar dari koridor syariat. Nah, sedangkan ijma itu berperan penting sebagai sarana untuk membangun kesepakatan kolektif para ulama mujtahid terhadap suatu persoalan hukum tertentu. Nah, kesepakatan ini itu memberikan legitimasi dan kepastian hukum bagi umat Islam, sekaligus mencegah munculnya perpecahan akibat perbedaan penafsiran yang tidak terkendali. Dengan ijma, hukum Islam itu tidak hanya menjadi hasil pemikiran secara individu, akan tetapi merupakan produk pemikiran kolektif yang memiliki otoritas ilmiah dan moral yang kuat. Nah, selain itu, ijma itu juga memberikan prinsip musyawarah dalam Islam, sehingga keputusan yang dihasilkan lebih dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Sementara itu, qiyas diperlukan sebagai metode ijtihad secara rasional untuk menetapkan hukum atas persoalan baru, dengan cara menganalogikannya pada kasus yang telah ada ketentuannya dalam Al-Quran atau hadis. Qiyas itu bekerja dengan menemukan persamaan ilat atau alasan hukum antara kasus lama dengan kasus baru, sehingga hukum itu yang ditetapkan secara konsisten dengan tujuan syariat. Melalui qiyas, hukum Islam itu menjadi fleksibel dan adaptif, yang mampu merespon dinamika kehidupan modern, seperti transaksi ekonomi kontemporer, perkembangan teknologi, dan persoalan sosial secara kompleks. Nah, dengan demikian, keberadaan ijma dan qiyas itu melengkapi Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam, sekaligus menjaga keseimbangan antara kesetiaan pada wahyu dan kebutuhan kontekstual secara umat manusia. Adapun soal yang keenam, yaitu sebutkan urutan seseorang yang berhak menjadi wali nikah menurut hukum Islam. Nah, apakah ayah biologis dari anak perempuan yang lahir di luar pernikahan itu bisa menjadi wali nikah? Kalau tidak, siapa yang berhak menjadi wali nikahnya? Nah, menurut hukum Islam itu sendiri, bahwa wali nikah itu merupakan rukun yang wajib ada bagi calon mempelai perempuan. Nah, urutan orang yang berhak menjadi wali nikah itu disebut sebagai wali nasab.
yang dimulai dari ayah kandung, kemudian kakek dari garis ayah, dilanjutkan saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki, paman kandung dari pihak ayah, paman seayah, dan seterusnya sesuai urutan kekerabatan laki-laki dari garis ayah. Nah, apabila seluruh wali nasab tersebut tidak memenuhi syarat atau berhalangan, maka kewenangan menjadi wali berpindah kepada wali hakim. Nah, menurut saya dalam kasus anak perempuan yang lahir di luar perkawinan itu, menurut ketentuan hukum Islam di Indonesia, secara biologis bahwa ayah itu tidak berhak menjadi wali nikah karena tidak terdapat hubungan nasab antara anak dan ayah secara biologisnya. Akan tetapi anak tersebut itu hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Nah, oleh sebab itu wali nikah yang sah itu bagi anak perempuan yang lahir di luar perkawinan adalah wali hakim, bukan ayah biologis maupun keluarga dari pihak ayah biologis. Yang ketujuh, jelaskan perbedaan antara hukum waris, wakaf, wasiat, dan hibah. Hukum waris, wakaf, wasiat, dan hibah itu sama-sama berkaitan dengan harta, akan tetapi berbeda dari segi waktu pemberlakuan, tujuan, dan mekanismenya. Hukum waris itu mengatur perpindahan harta peninggalan seseorang kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia, berdasarkan ketentuan syariat dengan bagian yang telah ditentukan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Pembagian waris itu bersifat wajib dan mengikat, serta hanya diberikan kepada ahli waris yang sah menurut hubungan nasab atau perkawinan. Nah, sedangkan wakaf sendiri itu adalah perbuatan hukum seseorang dengan menahan kepemilikan harta tertentu dan menyerahkan manfaatnya untuk kepentingan umum atau ibadah secara permanen. Nah, wakaf ini itu dilakukan ketika pewakaf masih hidup dan harta wakaf tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan karena kepemilikannya telah dilepaskan demi kemaslahatan umat seperti untuk masjid, sekolah, atau kegiatan sosial. Nah, sedangkan wasiat itu merupakan pemberian harta atau pesan tertentu yang berlaku setelah seseorang meninggal dunia. Tetapi berbeda dengan waris karena penerimanya bukan ahli waris, kecuali jika disetujui oleh seluruh ahli waris. Nah, besarnya wasiat itu dibatasi maksimal sepertiga dari harta, agar tidak merugikan hak ahli waris yang telah ditentukan dalam syariat. Nah, sementara itu, hibah adalah pemberian harta secara sukarela dari seseorang kepada orang lain ketika pemberi masih hidup tanpa imbalan dan tanpa menunggu kematian. Hibah ini bersifat langsung berpindah kepemilikan saat diserahkan dan tidak terikat pada ketentuan bagian tertentu seperti waris maupun batasan seperti sepertiga seperti wasiat. Yang kedelapan, bila mana anak perempuan bisa mendapatkan 2/3 harta warisan. Nah, anak perempuan itu dapat memperoleh bagian 2/3 dari harta warisan dalam hukum waris Islam apabila jumlah anak 2 orang atau lebih dan tidak ada anak laki-laki sebagai ahli waris. Nah, dalam keadaan ini, seluruh anak perempuan tersebut secara bersama-sama mendapatkan 2/3 dari total harta peninggalan waris. Ketentuan ini merupakan bagian dari pembagian ashabul furud, yaitu ahli waris dengan bagian yang pasti, yang sudah ditetapkan secara tegas oleh syariat. Dasar hukum pembagian tersebut terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11 yang menjelaskan bahwa apabila anak-anak itu semuanya perempuan lebih dari satu, maka bagian mereka adalah 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Nah, pemberian bagian 2/3 ini
mencerminkan perlindungan Islam terhadap hak ekonomi dan anak perempuan, terutama dalam situasi ketika tidak ada anak laki-laki yang biasanya berperan sebagai penerus tanggung jawab keluarga. Nah, namun perlu dipahami bahwa ketentuan ini itu tidak berlaku apabila terdapat anak laki-laki. Karena dalam kondisi tersebut anak perempuan tidak lagi mendapatkan bagian yang pasti yaitu 2/3, melainkan menjadi asbab bersama anak laki-laki dengan perbandingan pembagian 1:2. Bagian anak laki-laki itu terdapat 2 kali bagian dari anak perempuan. Dengan demikian, anak perempuan itu mendapatkan bagian 2/3 hanya dalam kondisi tertentu, yaitu ketika mereka berjumlah 2 atau lebih dan tidak ada anak laki-laki sebagai ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Yang kesembilan, apa sebabnya sering terjadi gugatan terhadap harta yang telah diwakafkan oleh orang yang telah meninggal dari ahli warisnya, anak atau cucu? Gugatan terhadap harta yang telah diwakafkan oleh seseorang semasa hidupnya sering terjadi karena adanya ketidaksepahaman antara prinsip wakaf dalam hukum Islam dan kepentingan ahli waris. Nah, banyak ahli waris beranggapan bahwa seluruh harta peninggalan orang tua atau kakeknya otomatis menjadi harta warisan, sehingga mereka merasa berhak menuntut harta tersebut. Padahal dalam hukum Islam sendiri, harta yang telah diwakafkan keluar dari kepemilikan pribadi pewakafan dan tidak lagi menjadi objek warisan setelah ia meninggal dunia. Selain itu, gugatan itu sering muncul akibat lemahnya administrasi dan bukti hukum wakaf. Wakaf yang dilakukan secara lisan tanpa akta ikrar wakaf atau pencatatan resmi itu mudah dipersoalkan oleh ahli waris karena tidak memiliki kekuatan pembuktian yang secara jelas. Nah, kondisi ini itu diperparah oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan wakaf, termasuk sifat wakaf yang bersifat kekal dan tidak dapat ditarik kembali. Adapun faktor lain adalah pertimbangan ekonomi dan konflik kepentingan. Ketika nilai harta wakaf itu meningkat atau ahli waris berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, muncul dorongan untuk menggugat wakaf demi kepentingan secara pribadi. Nah, di samping itu, kurangnya sosialisasi sejak awal kepada keluarga mengenai niat dan tujuan wakaf juga memicu sengketa karena ahli waris itu merasa tidak dilibatkan atau dirugikan. Dengan demikian, gugatan terhadap harta wakaf umumnya dipicu oleh faktor ketidaktahuan hukum. Nah, lemahnya administrasi wakaf serta kepentingan ekonomi ahli waris. Nah, yang ke-10, sebutkan beberapa jenis jual beli yang dilarang dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam itu terdapat beberapa jenis jual beli yang dilarang karena mengandung unsur ketidakadilan, penipuan, atau bertentangan dengan prinsip syariat. Beberapa di antaranya adalah jual beli atau gharar, yaitu transaksi yang mengandung ketidakjelasan objek, harga, atau waktu penyerahan seperti menjual ikan yang masih di laut. Jual beli riba itu juga dilarang karena transaksi yang mengandung tambahan atau keuntungan yang ditetapkan secara tidak adil, terutama dalam pertukaran barang sejenis atau jual beli dengan sistem bunga. Selain itu, terdapat jual beli maisir, yaitu transaksi yang mengandung unsur spekulasi atau perjudian, di mana keuntungan itu diperoleh berdasarkan untung-untungan. Atau jual beli najasi juga dilarang, yaitu praktik menaikkan harga secara palsu dengan tujuan menipu pembeli lain.
Islam juga melarang jual beli barang haram seperti kamar, babi, dan benda lain yang diharapkan penggunaannya. Nah, adapun larangan lainnya yang mencakup jual beli tadis, yaitu menyembunyikan cacat barang atau memberikan informasi yang tidak jujur, serta jual beli ikhtiar, yaitu menimbun barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harga dan merugikan masyarakat. Nah, seluruh larangan tersebut itu bertujuan untuk menjaga keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan dalam kegiatan muamalah. Nah, yang ke-11 itu ada sistem bunga yang mengandung riba tidak diperkenankan dalam perbankan syariah. Terus, bagaimana caranya memberi keuntungan kepada nasabah? Dalam perbankan syariah itu, keuntungan kepada nasabah tidak diberikan melalui sistem bunga, karena bunga termasuk riba yang dilarang dalam Islam. Sebagai gantinya, bank syariah itu menggunakan mekanisme akad yang sesuai syariat, sehingga keuntungan itu diperoleh secara halal, adil, dan berbasis transaksi nyata. Salah satu caranya adalah melalui akad bagi hasil, seperti mudaharobah dan musyarakah. Dalam akad mudaharobah itu, nasabah bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan bank mengelola dana tersebut dalam kegiatan usaha yang produktif. Nah, keuntungan itu dibagi berdasarkan nisbah atau persentase yang disepakati di awal. Nah, bukan nominal tetap. Jika usaha mengalami kerugian, kerugian itu ditanggung pemilik modal sepanjang bukan karena kelalaian pengelola. Musyarakah juga menggunakan prinsip serupa, tetapi kedua pihak tersebut sama-sama menanamkan modal dan berbagi keuntungan maupun resikonya. Nah, selain itu, bank syariah itu juga memberikan keuntungan melalui akad jual beli, seperti murabaha, salam, dan istisna. Dalam murabaha ini, bank pembeli barang yang dibutuhkan nasabah itu lalu menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati, bukan bunga yang secara berubah-ubah. Nah, margin ini bersifat transparan dan tetap sejak awal akad. Pada akad dalam salam dan istisna itu, keuntungan itu diperoleh dari selisih harga dalam transaksi pemesanan barang. Nah, bank syariah itu juga menggunakan akad sewa atau ijara, di mana bank memperoleh keuntungan dari ujrah biaya sewa atas pemanfaatan barang atau jasa. Misalnya, dalam pembiayaan kendaraan atau properti. Dengan berbagai akad tersebut, perbankan syariah tetap mampu memberikan keuntungan kepada nasabah tanpa melanggar larangan riba. Nah, karena keuntungan itu diperoleh dari aktivitas usaha secara fakta dan pembagian secara resiko, bukan dari penetapan bunga atas uang. Nah, yang terakhir itu soal yang ke-12. Apa yang menjadi ciri dan motif utama dari gadai syariah dan asuransi syariah? Gadai syariah, tauran, dan asuransi syariah atau tafakul itu sama-sama berlandaskan prinsip syariat Islam, namun memiliki ciri dan motif utama yang berbeda sesuai dengan tujuan akadnya. Sedangkan gadai syariahan itu bercirikan adanya barang jaminan yang diserahkan kepada nasabah kepada lembaga gadai sebagai penguat utang. Nah, transaksi ini bebas dari riba karena lembaga gadai tersebut tidak mengambil keuntungan dari pinjaman uang, melainkan hanya boleh menarik ujrah atau biaya jasa penitipan dan pemeliharaan barang.
Nah, motif utamanya adalah tolong-menolong atau ta'awun dan memberikan akses pembiayaan cepat bagi masyarakat tanpa memberatkan, terutama dalam kondisi kebutuhan mendesak. Nah, keuntungan dalam lembaga itu bukan berasal dari pinjaman, tetapi dari jasa penyimpanan barang yang jelas dan transparan. Nah, sementara itu, asuransi syariah atau tafakul itu bercirikan adanya akad saling menanggung dan bekerja sama antar peserta melalui dana tabaru atau dana kebajikan. Nah, peserta ini bukan memindahkan resiko ke perusahaan, akan tetapi berbagi resiko secara kolektif, di mana perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai pengelolaan dana atau operator dan memperoleh imbalan berupa ujrah pengelolaan. Motif utamanya adalah perlindungan bersama dan solidaritas secara sosial, sehingga terhindar dari unsur riba dan gharar dan maisir yang dilarang dalam hukum Islam. Nah, dengan demikian, ciri dan motif utama kedai syariah adalah jaminan dan bantuan keuntungan tanpa riba. Nah, sedangkan asuransi syariah itu menekankan perlindungan secara beresiko berbasis kebersamaan dan tolong-menolong yang sesuai dengan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam syariat hukum Islam. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan terkait jawaban ujian akhir semester mata kuliah hukum Islam. Apabila saya terdapat kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.